Film dibuka di sebuah pangkalan udara yang mendadak berada dalam situasi siaga 1. Seluruh petugas dibuat geger setelah menerima kabar darurat bahwa sebuah pesawat yang sebentar lagi akan mendarat ternyata telah dibajak oleh sekelompok teroris. Karena situasinya dianggap sangat serius, seorang komandan bernama Alan segera datang ke lokasi untuk memimpin operasi. Setibanya di sana, ia langsung memberikan instruksi kepada seluruh anggota agar tetap siaga dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tak lama kemudian, sesuatu yang sama sekali tak terduga terjadi. Seorang anak laki-laki tiba-tiba keluar dari pintu bagasi pesawat saat beberapa anggota hendak melepaskan tembakan karena mengira ada ancaman. Alan segera menghentikan mereka. Ia memerintahkan agar anak tersebut segera diamankan dan dibawa menjauh dari area pesawat. Sementara itu, perhatian Alan tertuju ke arah kokpit. Dari kejauhan, ia melihat seorang pria yang tampak mencurigakan berada di dalam ruang pilot. Namun pria itu menjelaskan bahwa dirinya bukan salah satu teroris yang membajak pesawat tersebut. No, you'll do what I tell you to. You have to believe me, I'm no terrorist. Di sisi lain, anak laki-laki yang berhasil diselamatkan langsung dibawa ke ruang perawat. Kondisinya terlihat sangat shock dan linglung, seolah baru saja mengalami kejadian yang mengerikan. Melihat keadaan itu, seorang anggota polisi bernama Naomi mencoba menenangkannya. Lalu ia meminta anak tersebut untuk menceritakan apa yang terjadi sebenarnya di dalam pesawat. Cerita berawal beberapa saat sebelum pesawat lepas landas di Bandara Elias terlihat datang lebih dulu sambil membawa banyak barang bawaan. Saat petugas menanyakan keberadaan orang tuanya, ia menjelaskan bahwa ibunya sebentar lagi akan segera menyusul. Melihat Elias tampak kewalahan, seorang penumpang lain bernama Farid pun dengan ramah menghampiri dan membantunya membawa barang-barang tersebut. Di saat yang sama, ibunya Elias yang bernama Nadia terlihat masih di rumah dan sedang berjuang melawan penyakit misterius yang menggerogoti tubuhnya. Sebelum berangkat, Nadia sempat melakukan panggilan video dengan dokter yang menangani untuk membahas rencana terapi yang akan dijalani. Namun pembicaraan itu terhenti ketika Elias mengabarkan bahwa seluruh barang bawaan sudah selesai diperiksa. Mendengar kabar tersebut, Nadia pun langsung bergegas menuju bandara. Saat proses pemeriksaan barang, petugas keamanan sempat curiga pada obat-obatan yang dibawa Nadia. Namun setelah Nadia menjelaskan bahwa obat tersebut digunakan untuk menjalani terapi, petugas pun mengizinkan mereka melanjutkan perjalanan. Sesampainya di ruang tunggu, Nadia meminta Elias menunggu sebentar karena ia harus pergi ke toilet. Di sanalah Nadia segera meminum obat dan menyuntikkan cairan khusus ke tubuhnya untuk menekan penyakit misterius yang selama ini dideritanya. Saat menunggu di depan gate, Elias menghampiri pria yang tadi sempat membantunya membawa barang. Pria itu bernama Farid, seorang ilmuwan yang juga menjadi penumpang dalam penerbangan tersebut. Tak lama kemudian Nadia datang mendapati Elias sedang ngobrol dengan orang yang belum mereka kenal. Tak banyak bicara, Nadia langsung mengajak putranya pergi untuk menunggu waktu keberangkatan di tempat lain. Singkat cerita, seluruh penumpang akhirnya memasuki pesawat dan para pramugari mulai menyampaikan prosedur keselamatan sebelum lepas landas. Setelah semuanya selesai, salah satu seorang pramugari masuk ke kokpit untuk mengantarkan kopi kepada pilot. Sementara itu, seorang penumpang yang duduk di barisan depan terus bersikap usil dengan memaksa meminta minuman alkohol. Pramugari itu pun sengaja mengarahkan urusan tersebut kepada Iqbal. Pramugara yang baru bekerja sehari ini juga sedikit bengkong. Saat malam tiba, Elias sudah tertidur di kursinya. Sementara Nadia baru kembali dari toilet setelah berusaha mengendalikan penyakit yang diderita. Ia kemudian membuka beberapa foto lama. Hingga pada akhirnya, pikiran ia melayang ke masa lalu. Beberapa tahun sebelumnya, saat Elias masih kecil dan suaminya masih hidup,
mereka pernah melakukan perjalanan jauh di musim dingin. Namun ketika melintasi sebuah hutan pada malam hari, mobil mereka tiba-tiba mogok. Tak ada pilihan lain, suami Nadia pun memutuskan pergi dan berjalan untuk mencari bantuan. Singkat cerita, penerbangan berlangsung cukup lama hingga semakin larut dan sebagian besar penumpang sudah tertidur. Namun Nadia masih belum bisa memejamkan mata. Tiba-tiba seorang pramugara terlibat keributan dengan seorang penumpang. Melihat kejadian itu, beberapa anggota yang sedang berada di dalam pesawat segera datang untuk mengamankan pria tersebut dan membawanya ke sebuah ruangan. Namun setelah seorang anggota lainnya menyusul karena merasa ada yang tidak beres, barulah terungkap bahwa petugas dan pria itu ternyata merupakan bagian dari kelompok pembajak yang telah menyusup ke dalam pesawat bersama beberapa rekan yang lainnya. One Delta. Ladies and gentlemen. Tak lama seorang pramugara keluar dengan pakaian yang sudah berlumuran cairan merah. Pada saat yang sama, para pembajak mulai mengambil alih keadaan dan memaksa seluruh penumpang berpindah ke kursi bagian belakang. Di tengah kepanikan itu, Nadia terus berusaha menenangkan Elias dengan meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Sementara itu, pramugari Julia dibuat shock setelah mengetahui pilot pesawat telah tewas. Sedangkan kopilot yang bernama Bastian ternyata merupakan bagian dari komplotan pembajak tersebut. Setelah seluruh penumpang dipindahkan ke bagian belakang, pemimpin pembajak sebut saja John memberikan pengumuman dari kokpit. Ia mengaku bahwa tujuan mereka hanya ingin mendapatkan uang yang banyak, meminta semua penumpang tetap tenang jika ingin selamat. Kemudian para pembajak mematikan sistem akar serta memprogram ulang kotak hitam agar keberadaan pesawat tidak bisa dilacak. Blind boxes reprogrammed. Tak lama kemudian, Bastian langsung membalikkan arah pesawat. Elias yang menyadari perubahan arah itu segera membuka buku petunjuk pesawat dan menyarankan kepada ibunya agar mereka bersembunyi di ruang kargo. Namun Nadia meminta putranya untuk tetap tenang dan tidak bertindak gegabah sebelum melihat situasi. Tak lama kemudian, salah satu pembajak memegang Farid dan meminta maju ke depan. Farid sendiri tampak kebingungan karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh mereka. Di tengah perhatian para pembajak yang teralihkan, Elias memanfaatkan kesempatan itu diam-diam menuju pintu akses ke kargo. Melihat putranya yang nekat pergi sendirian, Nadia pun langsung menyusul. Namun sebelum mereka berhasil masuk, Iqbal sempat memperbaiki rencananya dan... Dalam kondisi kritis akibat beberapa tembakan, kisah ini pun membawa kita kembali ke masa lalu. Saat itu Nadia dan Elias yang masih kecil menunggu suaminya yang tak kunjung kembali setelah pergi mencari bantuan. Karena khawatir, Nadia akhirnya memutuskan keluar mobil dan menyusuri hutan hingga menemukan sebuah rumah tua. Saat masuk ke dalam, ia melihat bercak-bercak merah yang mengarah ke salah satu ruangan. Rasa penasaran pun membawanya mengikuti jejak tersebut. Tetapi tiba-tiba sesosok makhluk buas layaknya zombie menyerang. Nadia pun berusaha menyelamatkan diri. Namun saat hendak mengunci pintu ruangan, tangannya sempat tergigit oleh zombie. Di saat yang sama, matahari pun mulai terbit dan makhluk tersebut langsung melarikan diri. Tak lama kemudian, para pembajak memaksa salah satu seorang penumpang membacakan sebuah pernyataan yang telah mereka siapkan. Dalam isi pesannya, mereka mengaku sebagai kelompok teroris yang mengatasnamakan agama dan mengancam akan melancarkan serangan besar di kota London. Mereka juga menyatakan siap mengorbankan nyawa demi tujuan mereka, sekaligus menebar ketakutan kepada masyarakat. Lewat pernyataan itulah, para pembajak ingin membuat dunia percaya bahwa aksi pembajaan pesawat ini merupakan bagian dari serangan teroris yang telah mereka rencanakan.
Di lembar kedua yang berisi tulisan bahasa Arab dan tidak bisa membaca, salah seorang penumpang lain diminta menggantikan. Namun karena ia juga terlalu gugup, Farid akhirnya mengambil lembar itu dan membacakannya. Di balik isi pesannya, Farid sebenarnya menyampaikan bahwa dirinya dan para penumpang lain bukan bagian dari kelompok teroris, melainkan hanya dipaksa mengikuti kehendak para pembaca. Ia juga memohon perlindungan dan pengampunan kepada Tuhan. Sayangnya John menyadari bahwa Farid tidak membacakan pesan yang sebenarnya, dan tiba-tiba sementara itu, Nadia berhasil bersembunyi di ruang kargo yang ternyata masih dipenuhi banyak barang, termasuk beberapa kandang anjing. Namun tak lama kemudian, dua teroris masuk ke ruangan itu untuk memeriksa barang-barang mereka. Di saat bersamaan, kondisi Nadia semakin memburuk hingga ia mulai kehilangan kendali dan terus menatap anjing-anjing di sekitarnya. Suara itu pun terdengar oleh mereka, sehingga ia langsung menghampiri untuk melakukan pengecekan. Dan setelah mendapatkan amunisi cairan merah, Nadia segera menyuntikkan obatnya ke dalam tubuh. Agar ia bisa mengendalikan dirinya seperti kembali manusia normal, ia segera naik ke atas dan terlihat para teroris sudah mulai merakit bom di beberapa bagian pesawat. Namun Nadia tak mempedulikannya, ia segera bersembunyi memasuki toilet. Sementara itu, Iqbal berpamitan kepada para penumpang dan mengungkapkan bahwa beberapa bagian pesawat telah dipasangi bom. Setelah itu, ia mengenakan masker lalu turun ke ruang kargo bersama rekannya. Rencananya mereka adalah melompat dengan parasut, sementara pesawat dibiarkan terbang menggunakan autopilot hingga menabrak kota London. Sampainya di kargo, John terkejut melihat rekannya sudah tewas. Seekor anjing juga hancur tercabik-cabik. Tak lama kemudian Iqbal menyadari ada seekor anjing yang berperilaku sangat aneh. Sedangkan Nadia keluar dari tempat persembunyiannya dan segera mencari Elias. Saat memasuki kokpit, ia panik karena kopilot sudah tidak ada. Nadia pun kembali ke kabin dan mencari siapa saja yang bisa menerbangkan pesawat. Meski para penumpang mulai saling berdebat dengan berbagai dugaan. Ada yang mengira mereka adalah teroris, mempengaruhi pasar saham hingga mempengaruhi hasil pemilu. Nadia mengabaikan semuanya dan langsung membawa orang yang mengaku bisa menerbangkan pesawat ke dalam ruang kokpit. Wants to change the outcome of the election. Whatever, if we don't do anything, we're gonna die, and that's for sure. Sebelum terjun, sang komandan memastikan alat pelacak mereka masih aktif agar mereka tetap bisa dipantau. Di ruang kokpit, penumpang yang bisa menerbangkan pesawat berusaha memutar balik arah pesawat, membuat pesawat sedikit berguncang. Di saat yang sama, Iqbal menemukan botol obat milik Nadia di ruang kargo. Ia juga melihat bercak-bercak merah di pintu masuk. Ia pun sadar bahwa Nadia ternyata masih hidup. Mereka segera kembali ke kabin dan menanyakan keberadaan Nadia. Seorang penumpang pembisnis memberitahu bahwa Nadia berada di dalam kokpit. Komplotan itu langsung memerintahkan membuka pintu, tetapi Nadia menolak dan tetap meminta pesawat untuk diputar balik. Untuk menekannya, mereka membunuh seseorang penumpang. Namun karena Nadia tetap tidak menyerah, sang komandan memerintahkan Iqbal mencari sandera lain. Kali ini, Iqbal justru memilih seorang anak perempuan dan tiba-tiba saat itu, Nadia benar-benar kehilangan kendali dan berubah menjadi vampir. Ia berlangsung menyerang para pembaca hingga membuat mereka panik dan berlarian kembali ke ruang kargo. Setelah menghisap darah salah satu korban, Nadia perlahan mendapatkan kembali kesadaran. Sementara itu, Iqbal merasa ada yang janggal. Ia kembali ke kabin untuk mengambil tas miliknya Nadia, lalu membawanya ke ruang kargo. Setelah membaca isi buku di dalamnya, akhirnya ia menyadari satu kenyataan yang mengerikan. Wanita yang mereka hadapi ternyata adalah vampir. You wanna believe this? Sick, twisted maniac. Di toilet, Nadia yang kembali mendapatkan kesadaran sengaja menyuntikkan obat ke tubuhnya. Suntikan itu membawanya ke masa lalu ketika Nadia baru pulang ke rumah pada malam hari. Saat itu Elias masih kecil dan terus menangis. Karena tidak ingin melukai putranya, Nadia memilih memakan daging segar dari kulkas sebagai pengganti darah manusia.
Nadia kembali mendatangi rumah tua tempat ia pertama kali digigit vampir. Di sana ia bertemu sosok vampir yang murka dan menyalahkan karena telah membunuh anaknya. Nadia pun kebingungan mengapa anak vampir itu berubah menjadi monster, sementara sang ayah masih mampu mengendalikan dirinya. Sebelum sempat menjawab, sosok vampir itu berusaha menembak Nadia. Ihr seid verflucht. Kembali ke pesawat, para pembaca tak lagi memikirkan tentang uang. Fokus mereka hanya satu, merebut kembali kendali pesawat. Sementara di kokpit, saat pilot lengah, Elias keluar untuk menolong ibunya yang sudah lemas di dalam toilet. Namun Iqbal dan komplotannya lebih dulu tiba di kabin. Dalam wujud setengah vampir, Nadia pun menyuruh Elias bersembunyi lalu menghadapi mereka. Karena sudah tahu kelemahannya, Iqbal cukup menyorotkan senter hingga Nadia terjatuh dan segera mengambil sampel darahnya. Elias yang berhasil mengambil pistol di bawah kursi berusaha mengancam Iqbal dengan senjata tersebut. Tetapi senjata itu berhasil dilebut Iqbal. Tembakan yang tak sengaja mengenai kaca pesawat membuat tekanan udara semakin kencang. Seluruh penumpang panik, pilot tewas kehabisan oksigen dan John bersama komplotannya berhasil memasuki kopilot. Di tengah kekacauan itu, Farid menyelamatkan Elias. Nadia pun mempercayakan putranya kepada Farid, sementara ia akan mengejar Iqbal hingga ke ruang kargo. Anehnya Iqbal dengan santai mengunci dirinya di dalam mobil. Nadia terus berusaha memecahkan kaca mobil yang terlalu kuat. Ia bahkan menggunakan sebatang besi, namun Iqbal berhasil menariknya dari dalam. Tak ingin kalah, Iqbal menyuntikkan sampel darah Nadia ke tubuhnya sendiri, berharap bisa berubah menjadi vampir dan bisa melawan. Melihat tubuh Iqbal mulai bereaksi, Nadia segera mencari cara lain. Ia menemukan satu botol alkohol, segera menuangkan ke dalam mobil dan segera membakar mobilnya. Kobaran api itu membuat Nadia teringat kilas balik saat ia berada di rumah tua. Setelah pertarungan sengit, ia akhirnya berhasil mengalahkan vampir tersebut. Sebelum tewas, pria itu memperingatkan bahwa ada entitas jahat yang kini telah berada di dalam tubuh Nadia. Dengan diliputi amarah, Nadia akhirnya menghancurkan kepala si vampir. Lalu membawa semua persediaan obat suntik yang ada di dalam rumah tersebut. Sebelum pergi, ia menyiram rumah itu dengan bensin dan membakarnya hingga habis. Beberapa saat kemudian, pesawat berhasil diturunkan ke ketinggian yang lebih aman dan kembali ke jalur penerbangan. Namun salah satu mereka menyadari ada kebakaran di ruang kargo sehingga sistem pemadam otomatis langsung menyemprotkan air memadamkan api. John bersama komplotannya lalu mencari Iqbal. Saat ditemukan di dalam mobil, Iqbal ternyata sudah berubah menjadi vampir dan langsung menyerang rekannya sendiri. Di dalam kabin, kemunculan Nadia dalam wujud vampir membuat para penumpang panik. Ia terus mencari Elias, tetapi semua orang berusaha menghalanginya. Setelah mengetahui namanya, Farid pun segera mencari dan menemukan Nadia. Ketika Farid berusaha menahan, seorang mantan tentara datang hendak menghabisi Nadia. Akhirnya, Farid dan mantan tentara membantu Nadia menutup akses menuju kabin agar para vampir tidak bisa keluar. Sayangnya saat menahan pintu, tangan Farid sempat tergigit dan tanpa ragu Nadia langsung mengikat lalu memutus tangan Farid demi menghentikan penyebaran virus. Singkat cerita, Nadia memaksa Bastian masuk ke kokpit dan menyuruhnya segera memutar balik pesawat menuju New York. Namun tanpa disadari seorang penumpang pembisnis yang telah terluka merasa dirinya sudah tidak mungkin selamat. Dalam keputusasaannya, ia justru membuka salah satu akses ke kabin agar vampir Iqbal bisa masuk.
Ia bahkan rela mengorbankan dirinya dengan membiarkan Iqbal menghisap darahnya. I don't want to die. Di luar kokpit, keadaan semakin kacau. Para penumpang mulai panik. Mereka semua kesulitan bernapas. Sementara para vampir terus mengamuk. Menyadari situasi yang sudah tidak bisa diselamatkan, Nadia, Farid, dan Bastian memutuskan meledakkan pesawat menggunakan bom yang sudah terpasang. Karena detatornya akan langsung memicu ledakan, Nadia berencana menjemukan Elias di sebuah ruang sempit agar bisa keluar setelah pesawat mendarat. Namun lorong yang akan mereka lewati terlalu kecil untuk dilalui Farid maupun Bastian. Melihat hal itu, Elias dengan berani menawarkan diri mengambil detonator tersebut. Akhirnya, Elias berhasil menemukan ponsel pengendali bom. Namun saat hendak kembali ke kokpit, ia diserang oleh beberapa vampir. Melihat putranya dalam bahaya, Nadia meminta Farid berjanji akan menjaga dan merawat Elias jika terjadi padanya. Setelah akhirnya Farid menyetujui permintaan itu, Nadia segera menghisap darah Bastian untuk memulihkan kekuatan. Ia pun segera menyelamatkan Elias. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan, namun Iqbal yang telah menghisap darah banyak korban menjadi lebih kuat, membuat Nadia tak bisa mengalahkan. Melihat ibunya kewalahan, Elias memancing Iqbal mendekati pintu pesawat dan di ruang kokpit, Farid segera menghubungi petugas pengatur lalu lintas udara sambil berusaha mengendalikan pesawat. Namun tak lama kemudian ia terkejut melihat Iqbal ternyata masih hidup. Melihat Elias kembali dalam bahaya, Farid langsung mengarahkan pesawat hingga cahaya matahari masuk ke dalam kabin. Setelah menceritakan semuanya, Elias yang berhasil selamat langsung berusaha memperingatkan pihak kepolisian tentang bahaya dalam pesawat. Ia meminta mereka agar segera mengeluarkan Farid dari pesawat sebelum matahari terbenam. Sayangnya, peringatan itu sama sekali tidak dianggap serius. Polisi masih mengira insiden tersebut hanyalah aksi pembajakan biasa dan menganggap Elias hanya berbicara ngawur akibat trauma. Petugas akhirnya memutuskan untuk mengamankannya. Sementara itu, di dalam pesawat Farid terus berusaha meyakinkan Alan bahwa situasi yang sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada sekedar aksi pembajakan. Namun Alan tetap tidak mempercayainya dan masih menganggap Farid sebagai dalang di balik semua kekacauan itu. Karena Farid terus memberikan perlawanan, Alan akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Farid. Sementara tim yang lainnya juga bersiap memasuki pesawat guna menjalankan operasi penyelamatan penumpang. Akhirnya Farid pun berhasil dilumpuhkan dan diamankan. Sedangkan Elias yang sempat dibawa menggunakan mobil ambulan akhirnya berhasil melepaskan diri dan bergegas kembali menuju pesawat. Di saat yang sama, beberapa petugas di dalam pesawat diserang oleh beberapa vampir. Mereka diserang dengan sangat brutal hingga situasi berubah menjadi kacau. Melihat kejadian melalui monitor pengawas, Alan hanya bisa terdiam karena akhirnya menyadari bahwa peringatan Elias selama ini memang benar adanya. Tak lama kemudian, Elias melihat beberapa vampir mulai keluar dari dalam pesawat. Namun seketika langkahnya terhenti saat menyadari bahwa salah satu di antara mereka adalah ibunya sendiri. Tanpa ragu, sang ibu yang telah berubah menjadi vampir langsung berlari ke arahnya. Dan tiba-tiba dan akhirnya filmnya rampung. Film akan berfokus kepada seorang wanita yang bernama Angela, seorang reporter televisi bersama Scott tukang kameranya. Mereka akan menyiarkan langsung tentang kegiatan pemadam kebakaran yang ada di kota Los Angeles. Namun karena kurangnya persiapan, datangnya telat. Untuk jadwal sekarang, mereka ketinggalan tidak bisa ikut ke lokasi.
Sambil menunggu panggilan berikutnya, Angel masuk ke kantor dan mewawancarai pemimpinnya yang bernama Bob. Angel juga penasaran dengan pemadam kebakaran yang selalu turun dengan perosotan. Bahkan ia mencoba secara langsung. Lalu Bob juga mengajak Angel untuk melihat kondisi ruang makan para tim lainnya. Di dalamnya sangat ramai, terlihat mereka semua sangat senang tulus menjalani pekerjaannya. Bob memperkenalkan dua anggotanya bernama Jack dan juga Flatter. Angel akan diberi izin untuk mengikuti kegiatan mereka berdua. And the firefighters take turns sleeping in these rooms here, but Singkat cerita, malam itu bel darurat berbunyi. Terlihat Angel sangat senang karena bisa ikut dan menyaksikan secara langsung kegiatan petugas pemadam kebakaran. most little girls want to be ballerinas or princesses when they grow up. Sesampainya lokasi apartemen yang melaporkan Pak Tua itu, dia segera menemui Jack. Beberapa penghuni di apartemen sudah mulai panik karena ternyata ada seorang wanita tua berteriak tentang pembunuhan. Jack segera naik ke lantai atas dan di sana juga sudah ada polisi yang sudah datang duluan. Walaupun polisi melarang Angel untuk membawa kamera, tapi ia tak mempedulikannya. Scott terus merekam semuanya kejadian malam itu. Sesampainya di lantai atas, teriakan nenek sudah berhenti. Pintu dikunci dari dalam sehingga Jack langsung mendobraknya. Police say that she lives alone. She's not very social. Perlahan mereka mendekati nenek itu, sedang merengah kesakitan. Di saat kepanikan makin menjadi, tiba-tiba Scott malah menyalakan lampu kamera. Membuatnya Scott harus dimarahi Pak Polisi. Salah satu polisi mendekati nenek itu dan polisi itu tergigit lehernya. Suara ambulan di luar sudah uing-uing. Namun di saat mereka mau membawanya keluar, tiba-tiba pintu hotel sudah terkunci, membuat Angela dan semua orang semakin panik. Untungnya di dalam ada seorang dokter hewan untuk penanganan pertama. Polisi berusaha meminta bantuan ke rekannya, namun tak ada jawaban apa-apa. Tak lama dari itu, dari luar memberitahukan semua orang yang ada di dalam harus tenang. Mereka akan keluarkan, namun secara prosedur yang sudah ditentukan. Lalu ada seorang wanita yang bernama Kathy dan juga anaknya bernama Brianna. Ia mengatakan suaminya ada di luar dan ternyata seluruh gedung sudah dikepung polisi. Semua akses keluar sudah diblokir. Di waktu yang sama, tiba-tiba Flatter jatuh dari lantai 2. Jack pun semakin bingung dan segera menyuruh dokter hewan untuk melihat kondisi Flatter. Lalu polisi dan Jack segera mengecek ke atas. Walaupun Jack sudah melarang Angel ikut, Angel tak mempedulikannya. Di kamar, nenek itu sudah berlumuran cairan merah. Polisi memperingatkan untuk tidak mendekat. Namun karena nenek terus mendekatinya, terpaksa polisi melepaskan tembakannya. Melihat kejadian itu di depan mata, Angel tidak bisa ngomong apa-apa. Kemudian Angel dan Jack menyuruh satu persatu penghuni untuk berkumpul di lantai bawah, hingga menemukan di salah satu kamar seorang wanita yang telah sakit parah. Di samping ranjang, Scott melihat seekor tikus yang sedang makan bubur karena tikus itu menghampirinya. Di lantai bawah, dokter mengatakan tak bisa mengatasi Flatter. Mendengar hal itu, Jack akan membobol pintunya, namun polisi melarangnya, menyuruh Jack untuk menunggu arahan dari luar. Begitu Jack mendekat, ternyata di luar semua pintu sudah diblokir, dijaga ketat polisi. Polisi melarang semua orang keluar dari gedung dan akan segera mengirim orang untuk mengecek kondisinya dulu. Lalu Angela meminta HP-nya ke Scott untuk mencoba mencari bantuan lain, namun ternyata sinyal sudah tidak ada. Begitu juga dengan sinyal radio dan juga sinyal televisi. Menyadari semua sudah diisolasi di gedung, Pak Tua mengatakan ke Jack kalau di lantai 2 ada balkon yang bisa tembus dari luar.
Mereka segera mengeceknya dan Pak Tua menyuruh Jack untuk segera keluar setelah jendela nanti terbuka. Sayangnya baru saja mendekat ke jendela, ternyata sudah ada petugas yang menjaganya, melarangnya keluar demi keselamatannya. Saat itu Angel berusaha bernegosiasi dengan petugas, mengatakan kalau dirinya seorang reporter televisi dan merekam semua kejadian yang ada di gedung ini. Angel diabaikan dan petugas justru memblokade jendela tersebut. Beberapa saat kemudian Pak Polisi datang. Angel langsung marah-marah dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sedangkan Pak Polisi sendiri juga tidak tahu apa-apa. Sampai-sampai Pak Polisi marah menodongkan pistolnya ke kepala Jack. Karena ternyata Pak Polisi sendiri juga sangat ketakutan. Setelah pertengkaran mereda, akhirnya mereka semua memutuskan untuk turun ke lantai bawah. Di bawah Angel terus mengupdate apa yang sedang terjadi di gedung, sedangkan Pak Dokter berusaha melihat kondisi polisi yang sudah terluka, dan menurutnya kondisinya semakin memburuk. Seorang laki-laki bernama Bernard mengatakan kalau dirinya membawa beberapa obat-obatan. Mendengar hal itu, Pak Dokter menyuruhnya untuk mengambil, siapa tahu bisa berguna bagi korban. Pak Dokter sendiri sebenarnya sulit percaya dengan kejadian semua ini, karena menurutnya tidak mungkin seorang wanita tua mempunyai tenaga menyerang dua petugas. Sementara itu, Angel mewawancarai Brianna. Brianna menceritakan kalau dirinya tinggal bersama ayah, ibu, dan juga anjing yang bernama Mac. Namun sayangnya anjingnya dibawa ayahnya keluar dan dibawa ke dokter hewan. Saat itu Angel juga menyadari keadaan Brianna yang terlihat pucat dan meriang. Angel juga mewawancarai pengunjung lain yang bernama Bernard dan juga Sadie. Saat itu juga dengan kondisi kaki yang sudah hancur, tiba-tiba Flat terbangun. Semua penghuni panik dan Pak Dokter segera menyuntikkan obat bius. Karena kejadian itu, Pak Dokter bisa menyimpulkan kalau ini adalah rabies. Ia melihat seorang wanita yang sakit parah mengeluarkan air liur yang deras, sama seperti yang dialami Flatter. Namun yang membuatnya aneh kalau rabies akan membutuhkan waktu berbulan-bulan, sedangkan ini hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. Pak Dokter menegaskan hingga saat ini rabies juga belum ada obatnya. Tak lama kemudian, ada seorang laki-laki, sebut saja bernama John, akan pergi ke apartemen dan akan membuat barikade. Polisi langsung melarangnya dan menyuruhnya untuk tinggal di bawah saja, tapi John tidak mempedulikannya. Sementara Angel dan Scott akan pergi ke apartemen Bernard untuk melihat siaran televisi. Walaupun signal televisi sudah terputus, tapi Bernard ternyata menggunakan anten biasa. Sesampainya di atas, mereka dicegat anjing galak. Mereka berusaha tenang. Di saat yang sama, Pak John keluar dari lift dan si anjing itu langsung menyerangnya. Walaupun gambarnya buruk, mereka masih bisa melihat berita yang ada di luar. Ternyata di luar akan mengirimkan seorang dari pusat pengendalian penyakit untuk tindakan pencegahannya. Namun tiba-tiba listrik mati total. Tiba-tiba ada satu wanita yang masuk ke apartemen yang sudah berubah layaknya menjadi zombie. Untungnya mereka masih selamat. Scott menghajar dengan kameranya. Di lantai bawah, Jack dan polisi segera mendata semua penghuni apartemen. Polisi mengatakan kalau anggota PPP akan masuk dan akan mengeceknya satu persatu. Bila mana tidak terjadi masalah, mereka semua akan dikeluarkan. Namun Pak Dokter sangat yakin itu tidak mungkin dilakukan. Karena menurutnya kalau rabies cara untuk mendeteksinya hanyalah mengambil sampel otak dan tidak ada cara yang lainnya. Akan tetapi, Pak Polisi tidak percaya dengan ucapan dokter. Tak lama kemudian, dua orang tim PPP masuk ke dalam gedung. Polisi mengarahkan kedua korban, Flatter dan juga polisi rekannya. Nampaknya tindakan itu sangat rahasia, sehingga hanya polisi, Jack, dan dokter hewan yang bisa masuk. Sementara Angel dan Scott kesulitan untuk mengambil gambarnya.
Terpaksa, Scott mengambil gambar dari lubang jendela samping. Ia melihat orang PPP mengoper kepala Valeter untuk mengambil sampel otaknya. Yang itu artinya apa yang dikatakan Pak Dokter adalah kebenaran. Ini semua adalah infeksi virus rabies. Tak lama dari itu, tiba-tiba Valeter bangun dan menggigit salah satu tim PPP. Dokter PPP menceritakan ia telah mendapatkan telepon dari salah satu dokter hewan lainnya. Ia habis memeriksa urin anjing dan semua hewan yang digigit memiliki kebrutalan yang sama. Tim PPP melacak anjing itu dan diarahkan ke apartemen ini. Ternyata anjing tersebut adalah bernama Mac, anjing miliknya Brianna. Semua mata terarah ke Brianna yang kondisinya juga meriang. Namun menurut Kathy, Brianna hanya sakit demam biasa saja. Dan melihat Kathy yang sudah tergigit, polisi segera memborgolnya. Mereka segera mencari keadaan Brianna. Ketika melihat di ruangan, polisi perlahan menenangkan Brianna. Dan tiba-tiba akhirnya Pak Polisi juga tergigit. Di lantai 1 semua orang sudah terinfeksi. Hingga akhirnya Dr. Jack Angel, Pak Tua dan istrinya berhasil masuk ke apartemen Bernard. Namun tanpa disadari, ternyata dokter sudah tergigit. Begitu dengan Sadi, tangannya sudah berlumuran cairan merah. Bernard yang melihat itu segera membuka jendela, sedangkan di luar sudah banyak petugas dan juga penembak jitu. Akhirnya Bernard juga terkena tembakan. Sedangkan Angel yang sudah histeris, Pak Tua mengatakan ke Jack ada lubang pembuangan di ruangan bawah tanah yang bisa tembus ke selokan luar, namun kuncinya berada di kamar Pak Tua. Di ruangan itu, semuanya sudah berubah menjadi zombie. Dan sekarang hanya tinggal Jack, Scott, dan juga Angela. Untuk selamat mereka harus menemukan kamar Pak Tua dan segera mengambil kuncinya. Singkat cerita, akhirnya mereka menemukan kunci pembuangan di kamar Pak Tua. Begitu menuju ruang bawah tanah, tanpa disadari, Jack diserang zombie dari belakang. Akhirnya Angel dan Scott berhasil memasuki ruang bawah tanah. Scott berusaha menenangkan Angel karena kondisinya sudah sangat ketakutan. Mereka memasuki ruangan yang seperti ruang profesor untuk melakukan penelitian. Banyak tikus-tikus di sana yang sengaja dikurung. Tiba-tiba lubang atas terbuka dengan sendirinya. Scott berusaha melihat keadaan dengan menggunakan kameranya dan nampak seorang bayi tua tertangkap kamera dan membuat lampu kamera mati total. Terpaksa Scott merubah peraturan kamera menjadi mode malam agar dirinya bisa melihat keberadaan Angel. Tak lama dari itu, sosok itu muncul, namun ia tidak menyadari keberadaannya karena Scott dan Angel sudah menahan napas. Sosok itu tidak bisa melihat dalam kegelapan, hanya bisa mendengar suara saja. Namun, tanpa sengaja Scott menyenggol sesuatu, membuat sosok itu sadar dan menyerang Scott. Angel yang mulai tak bisa kendalikan dirinya perlahan mengambil kamera. Begitu melihat kondisi Scott, tiba-tiba di akhir film terlihat Angel masih selamat dari serangan makhluk itu. Ketika ia perlahan berusaha mengambil kameranya lagi, tiba-tiba dan akhirnya filmnya rampung. Film diawali dengan beberapa siswa yang sedang cosplay menjadi tentara menggunakan senjata mainan menggerebek para siswi lainnya. Penelusuran berlanjut sesampainya salah satu dari mereka menemukan dua sejoli yang sedang maucrot.
Anggota segera memotretnya, yang mana hal itu membuat si Ani marah karena takut viral dan segera pergi meninggalkan rumah tersebut. Ya, inilah Roy Churin, seorang profesor dari kampus Quiste Verde, mempunyai ambisi melakukan sebuah eksperimen ilegal untuk menghidupkan seseorang yang sudah mati. Di dalam laboratoriumnya, Roy melepaskan semua baju-baju termasuk BH dan CD, membuat Ani telanjang bulat, memaksa saya harus mengeblur. Roy menyuntikkan sebuah virus racikannya sendiri yang menurutnya sekali suntik orang kembali hidup. Tak ada hasil, Roy putus asa dan merasa dia sangat bodoh. Sudah gagal total karena ternyata sebelumnya sudah ada satu korban yang sudah dikurung di ruangan khusus karena sudah menjadi zombie. In the dark. Di sebuah warung makan, seorang wanita bernama Alexandra bersama laki-laki tanpa modal yang ngaku-ngaku pekerjaannya sebagai dokter. Just haven't found the right girl. Sedangkan di dapur, saat jam istirahat, Pak Koki mengganjel perutnya dengan makan di teras belakang. Tiba-tiba Pak Koki melihat seorang jalan sempoyongan, mengira orang gila, ia memberikan makanannya. Dan tiba-tiba orang tersebut adalah Profesor Roy yang sudah berubah menjadi zombie. Di sisi lain, di pangkalan militer kedatangan tamu dari AMS. Sebuah organik khusus mengirimkan seseorang bernama Els untuk melakukan sebuah misi yang sangat berbahaya. Komandan memberikan sebuah informasi A1 di Universitas Quiste, itulah awal mula virus zombie menyebar. Komandan memberi waktu sampai jam 7 pagi, El harus mendapatkan sampel darah dari zombie generasi pertama. Karena persis nanti jam 7 pagi, rudal akan mendarat menghancurkan seluruh kampus. Karena Pak Koki tangannya terluka, terpaksa rekannya yang mengantarkan pesanan Sandra. Melihat cairan merah di lengan bajunya, Sandra segera pergi ke dapur. Melihat Pak Koki yang sudah kejang-kejang, tanpa pikir panjang, Sandra segera menyelesaikannya. Ternyata Sandra dan El satu paket, tim pasukan khusus yang akan menjalani misi tersebut. Semua pengunjung mulai panik. El berusaha mereda dengan mengatakan Pak Koki mengalami keracunan makanan. That was our waiter. What's wrong with him? He looks really bad. Food poisoning. Dalam perjalanan, El bercerita ke Sandra kalau kakaknya dulu juga bagian dari AMS, namun sudah meninggal ketika menjalani misi sebelumnya, sehingga membuat El sedikit terbayang-bayang saat menjalani misi ini. It won't be the last. Karena ini misi yang berbahaya, El dan Sandra juga akan mendapatkan pengawalan dari angkatan yang dipimpin oleh Sirsan Kido. So it's me, kiddo. Yeah, it's sir to you, Sergeant Major. Singkat cerita, semua sudah siap. Mereka langsung berangkat menuju ke kampus itu. Come on, ladies. Semua komando dari Kido yang menegaskan ke El untuk tidak meragukan timnya. Tim Kido ini sudah melakukan operasi di daerah konflik, bahkan operasi di neraka saja berhasil pulang dengan selamat. Tak lama kemudian mereka melihat satu zombie yang menggunakan baju pink. Tanpa pikir panjang, Kido segera menembaknya. Namun setelah Sandra ambil sampel darahnya, ternyata itu zombie generasi ketiga. Third generation. Kemudian di depan menemukan zombie lagi dan segera menghajarnya. Sayang tangannya Pak Tentara sempat tergigit, namun saat Sandra mau menembaknya, Kido tak terima. Kido segera menyuruh bagian dokter, dan dengan caranya sendiri ia memotong tangan temannya di bagian terkena gigitan. Nakagawa's been injured. We need to put his arm in the tourniquet. Namun sayang virus menyebar dengan cepat dan menggigit dokter. El pun tanpa banyak bicara segera menghabisi dua tentara.
maybe we got them all. Not fucking Setelah sampai kampus, mereka segera memencar. Di ruangan kelas Connor dan Black menemukan satu murid yang sedang membaca buku. Black berusaha bertanya dan ternyata ia bukanlah manusia lagi. Untungnya gerombolan L datang dan segera menembak zombie itu. Sedangkan Bud dan dua rekannya mendengar suara orang berbicara di ruangan. Mereka segera mendobrak pintunya, tapi ternyata itu hanyalah suara dari radio. Kemudian muncul satu zombie yang sudah tidak memakai baju. Bud yang sedikit aneh malah berfoto dengan zombie telanjang. Saat melihat hasil fotonya, tiba-tiba Bud digigit nyamuk besar hingga terluka. Mengira dirinya akan berubah menjadi zombie, terpaksa Bud harus diborgol dan disiapkan senjata. Di ruang lain, mereka berhasil mendapatkan satu zombie dan setelah diambil sampelnya, ternyata masih zombie generasi kedua. Mereka terus melanjutkan pencariannya hingga akhirnya Black harus berpisah dengan rekannya. Black mendengar suara seorang wanita dan terus mengikutinya. Lagi-lagi Black tertipu dan zombie itu berhasil menyerang Black. Black berhasil mengunci zombie di dalam lemari dan segera keluar dari ruangan tersebut. Namun ternyata sudah disambut dengan zombie yang tubuhnya besar. Sedangkan Guido, Connor, Elle, dan juga Sandra justru bertemu dengan ratusan zombie yang sudah dikurung. Di sana juga ada dua security yang sudah terluka parah. Mereka mengira ia sudah mati, namun tanpa disadari dari belakang zombie itu menyerang Guido, hingga Guido melepaskan tembakan tanpa kendali dan segera diselesaikan Elle. Guido yang terluka berusaha memohon dan mengatakan kalau dirinya tidak apa-apa. Kali ini giliran Connor segera maju dan akan menembak komandannya sendiri. Tapi karena menurutnya terlalu lama, Alexandra mengambil alih dan memecahkan kepalanya Guido. Lalu mereka mencoba masuk ke ruangan lain. Begitu pintu terbuka, justru gerombolan zombie sudah menunggu. Saat kembali, tiba-tiba zombie yang di kerangkeng juga sudah tidak ada. Serangan mulai membabi buta hingga pada akhirnya Connor juga harus rela dimakan zombie. Sedangkan dari luar, ratusan zombie mulai masuk ke kampus, hingga pada akhirnya Elle dan Alex memasuki sebuah lorong dan terkepung oleh zombie. Tak mungkin mengalahkan semua zombie, Alex dan Elle harus bergelantungan di pipa air. Ia segera memicu sprinkler, begitu air mulai menyembur, Alex merusak aliran listrik dan para zombie kesetrum semua. Sementara itu, Hanson dan rekannya kembali ke mobil. Pak sopir mengatakan kalau sekarang signal radio juga sudah terputus. Menyadari di dalam sudah ada zombie, Hanson segera melarang untuk tidak membuka pintu. Namun sudah terlambat. Dengan berat hati, Hanson juga harus menembak temannya sendiri. Have you been bitten? Shit. Karena mendapatkan ruangan yang cukup aman, Elle dan Alex istirahat sebentar sambil memikirkan rencana berikutnya. Alex kembali melihat GPS hingga akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan laboratorium yang sudah berantakan. Begitu lampu dinyalakan, tiba-tiba ternyata di dalam lab masih ada dua orang yang masih hidup. Sarah adalah guru pengajar yang membantu Profesor Ray Chaurin di kampus ini. Ia juga menceritakan semua tentang eksperimennya yang ternyata gagal total. Sarah menekankan kalau dari lab inilah zombie pertama diciptakan.
Singkat cerita, El dan Alex berhasil masuk dan mendapatkan sampel zombie generasi pertama. Namun sayang di saat Sarah mau membuka pintu kembali, dari belakang puluhan zombie menyerangnya. Untungnya potongan tangan Sarah menempel ke sensor dan pintu segera terbuka. Mereka segera keluar dari kampus, tapi ternyata di luar para kawanan zombie sudah berkumpul. Terpaksa mereka harus mengeluarkan semua tenaganya untuk melawan zombie-zombie itu. Tak lama dari itu, tiba-tiba Hansen datang membawa mobil boxnya. Hingga pada akhirnya El dan Alex berhasil selamat. Namun sayang sampel darah zombie justru jatuh saat El naik ke dalam mobil. Karena sampelnya hilang, El akan kembali masuk ke laboratorium. Namun menurut Hansen itu sangat tidak mungkin karena waktu tersisa 10 menit saja. Kampus akan segera meledak. If our radio hadn't been destroyed, we'd be able to call off the airstrike. But Tak ada pilihan lain, akhirnya Hansen membantu mereka kembali ke laboratorium. Melewati sisi samping kampus, di lapangan baseball semua pemain sudah berubah menjadi zombie. Sesampainya ruangan yang sudah dekat lab, di dalam masih ada tersisa satu zombie. Tak sengaja El melihat sebuah lubang yang mengarah ke ruangan laborat, namun penutupnya harus dibuka dari ruangan sebelahnya. Not to mention we're running out of time. Look at this. What do we do? Akhirnya dengan ide terakhir, El membedah perut zombie dan mengoleskan semua ke badannya. Dengan penyamaran itu, satu persatu El berhasil melewati zombie. Karena begitu mendekat, ia mengira El bukan manusia lagi. Sedangkan di ruangan, pintu sudah mulai kebuka dari dorongan zombie-zombie di luar. Untungnya di waktu yang sama, El berhasil membuka penutup lubang dan akhirnya mereka bisa masuk ke ruangan laborat. Mereka segera mengambil sampel darah zombie, namun saat mau keluar kaki Hansen justru tergigit zombie. Dengan terpaksa Hansen harus ditinggal dan segera mengakhiri hidupnya sendiri. Di lantai bawah, mereka harus menghadapi puluhan zombie. Karena amunisi juga sudah habis, dengan alat seadanya berusaha keluar dari kampus. Akhirnya, El selamat dan berhasil mengamankan sampelnya. Ketika ia kembali ke mobil, tiba-tiba Bud datang dan meminta sampel tersebut. Ia ingin mendapatkan sampel itu dan menyerahkan agar bisa mendapatkan uang jutaan dolar. Karena memang sudah tak punya senjata apa-apa, El tak ada pilihan lain selain memberikan sampel tersebut. El berusaha membujuknya, namun Bud keras kepala. Di saat ia akan menembak El, tiba-tiba ternyata Alexandra juga masih selamat. Namun sayang, Bud ternyata sudah menyiapkan granatnya. The blood sample is intact. Hingga pada akhirnya mereka gagal mendapatkan sampel zombie generasi pertama. Mereka segera kembali dan di akhir film diberitakan bahwa kota kini sudah dijual. Kota diisolasi sebagai langkah lanjutan agar virus zombie tidak menyebar kemana-mana. Tambahan film ini nunjukin kalau ambisi manusia buat menghidupkan orang mati ujung-ujungnya malah menjadi malapetaka besar. El dan Alexandra sudah berjuang mati-matian demi mendapatkan sampel tersebut, dan tetapi semuanya gagal karena keserakaan manusia itu sendiri. Untungnya mereka masih bisa selamat dari kampus neraka itu, meskipun kota akhirnya harus diisolasi supaya wabah zombie tidak menyebar semakin luas. Akhirnya filmnya
rampung. Film diawali dengan seorang gadis bernama Sloane sedang mengalami depresi. Sejak ditinggal ibunya pergi, keluarganya semakin hancur. Ditambah kakaknya juga pergi dari rumah karena tak kuat dengan kelakuan ayahnya yang sangat galak. You don't look that sick to me. Pagi itu saat sarapan terdengar suara orang minta tolong dari luar rumahnya. Ketika mereka melihat keadaan di luar, dengan cepat virus zombie menyebar di mana-mana. Mereka memangsa manusia yang masih normal, dan ketika Sloane melihat seorang perempuan yang sudah terinfeksi, ayahnya segera menyuruh Sloane untuk cari tempat persembunyian. Namun sayang, zombie itu berhasil membobol jendela. Terpaksa ia harus menghadapinya untuk melindungi Sloane. Melihat kejadian yang begitu mengerikan, Sloane shock dan berlari keluar rumah. Yang mana hal itu membuat Sloane justru diburu zombie-zombie di luar sana. Sini pindah ke sekolah SMA, beberapa siswa berlari menuju ke gedung sekolahan karena mereka dikejar zombie-zombie di luar. Sloane, Grace, Rhys, dan juga Cherry, ia mendengar suara aneh di dalam satu ruangan. Dari salah satu ruangan guru, ia segera mengeceknya. Dan ternyata Pak Guru sudah berubah menjadi zombie. Dengan senjata telepon, Cherry menduelnya dan berhasil mengambil kunci mobil. Setelah mendapatkan ruangan yang cukup aman, mereka segera memblokade semua celah, memperkuat ganjel-ganjel pintu, dan juga menutup jendela kaca agar tidak terlihat oleh zombie-zombie di luar. Lalu, Sloane sedikit menjauh dari temannya dan berusaha menghubungi kakaknya, namun belum sempat memencet tombol, tiba-tiba Rhys datang membuat teleponnya jatuh. Are you alright? Rhys menanyakan kenapa wajahnya Sloane banyak cairan merah, sedangkan Sloane sendiri juga tidak tahu apa yang sudah terjadi kepadanya. Tak lama dari itu, mereka menerima pengumuman dari pemerintah untuk mengamankan diri dan jangan memancing zombie datang. Bantuan akan segera tiba dan segera membawanya ke tempat yang lebih aman. Setelah minum air mineral, Sloane baru ingat dengan kejadian sehari sebelumnya ketika wabah zombie tiba-tiba menyebar dengan cepat. Saat Sloane kabur dari rumahnya, tak sengaja ia bertemu dengan Rhys dan Cherry. Saat ia berusaha pergi dari situ, di jalan raya terjadi kecelakaan. Ternyata itu adalah Grace dan juga adiknya bernama Trace bersama ibunya yang mengalami luka kecil di kepalanya. Sesampainya menjelang maghrib, mereka memasuki rumah warga. Ibunya Grace yang mengecek kondisi listrik rumah justru dilarang Cherry karena itu akan memancing zombie datang. Namun menurut si ibu, justru mulutnya Cherry yang sangat banter yang bisa memancing mereka. Malam hari, mereka memutuskan istirahat di rumah itu. Nampaknya ibu Grace selalu selisih paham dengan Cherry, sedangkan Sloane yang sudah tertidur bermimpi saat ia masih tinggal bersama kakaknya. Lily begitu menyayangi Sloane layaknya kasih sayang seorang ibu. Di saat mau berangkat sekolah, Lily diam-diam mengambil uang ayahnya untuk tambah uang jajan Sloane. Keesokan harinya, mereka mendengar suara dari lantai bawah. Perlahan mereka semua menuruni tangga dan ketika Cherry masuk ke ruangan, ternyata masih ada satu zombie di dalamnya. Gary segera menghancurkan dengan tongkat kastinya. Si ibu menyadari mereka sudah terjebak, segera mengajak semuanya untuk pergi dari rumah ini. Hingga akhirnya Cherry melihat gedung sekolah mereka yang mempunyai pagar tinggi dan pastinya lebih aman. Belum ada rencana apa-apa, si ibu langsung nyelonong saja, membuat para zombie bangun dari tidurnya dan menyerang mereka. Si ibu rela berkorban nyawa agar anak dan teman-temannya bisa segera selamat dan menuju gedung sekolah. Sedangkan Sloane juga berhasil ditubruk zombie. Untungnya Rhys datang tepat waktu dan segera menolongnya. Hingga pada akhirnya mereka berhasil masuk ke sekolahan. Malam hari tak bisa tidur, Sloane menuju toilet untuk membersihkan wajahnya. Namun tiba-tiba ia kembali teringat kepada kakaknya Lily.
Saat itu, tiba-tiba ayahnya pulang ke rumah dan marah-marah ke Sloane. Ayahnya sangat kesal karena ia mendapatkan telepon dari sekolah. Sloane beberapa hari ternyata bolos sekolah. Lily yang sayang ke adiknya, ia berusaha menenangkan ayahnya karena memang ayahnya mereka keras kepala, bahkan ia memukul Lily. Sejak saat itulah, Lily memilih untuk pergi dari rumah. Saat kembali ke gedung, Chris dan Cherry berhasil membawa beberapa makanan yang ia dapatkan. Namun di saat Cherry mengajak untuk makan, Trace justru ngegas. Trace menuduh kalau kematian ibunya gara-gara Cherry yang telah membiarkan pergi. Cherry yang tak merasa bersalah membuat Trace emosi dan mereka pun adu jotos. Melihat orang bertengkar, Sloane teringat dengan ayahnya dan ia pun memutuskan untuk pergi saja. Ketika saat Sloane sedang melamun, Chris membawa baju yang ia temukan di ruang drama. Karena Chris ingat dengan omongan Sloane di sini masih ada air, ia mengajaknya untuk mandi dan membersihkan diri. Saat itu juga, Sloane sadar di tubuhnya banyak luka memar akibat serangan dari zombie-zombie. Selesai mandi, Sloane yang gabut ia menyempatkan jogging di dalam gedung sekolahan. Saat ia sampai depan pintu, ia mendengar suara zombie di luar yang berusaha menerobos. Ia segera mengatakan ke teman-temannya dan mereka berusaha mengecek ke pintu yang lain. Malam harinya, mereka tak bisa tidur karena suara berisik zombie di luar, membuat kepala Sloane makin pusing dan akhirnya Sloane memutuskan untuk tidur di luar. Chris yang dari tadi mencari akhirnya menemukan Sloane. Ia mengatakan sekedar mencari tempat yang lebih tenang saja. Saat mereka berdua, Chris menanyakan kenapa Sloane selalu menyendiri. Chris juga menanyakan tentang bagaimana keluarga Sloane. Tak banyak bicara, Sloane hanya menjawab kalau keluarganya sudah mati sama seperti keluarganya Chris. Chris yang sebenarnya sangat mencintai Sloane karena melihat situasi dan kondisi yang kurang pas, ia memilih memendam perasaannya. Ternyata Chris sebenarnya dari dulu sudah memperhatikannya. Bahkan ia tahu kalau Sloane dan kakaknya Lily sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba ada suara bom yang menggelegar. Mereka segera berkumpul dan ternyata itu bukan bom, sebuah ledakan dari pom bensin yang letaknya tak jauh dari sekolah. Yang mana hal itu membuat semua zombie mengarah ke sana. Semakin bingung apa yang harus dilakukan, Trace meminta kunci ke Cherry dan akan mengecek beberapa ruangan. Sloane dan Chris ikut dengannya. Di sana Trace menemukan minuman anggur merah. Malam itu mereka adakan pesta kecil-kecilan sambil cerita pengalaman waktu kecil mereka. Sedikit bisa menenangkan pikirannya. Akhirnya mereka mendem kabeh ketika tertidur tanpa disadari ada tangan yang tiba-tiba ngelus wajahnya Sloane. Kemudian Sloane bangun dalam keadaan belum sepenuhnya sadar. Ia merasa ada sesuatu di belakangnya. Ternyata tak ada apa-apa. Sloane langsung cuci muka. Di belakang terlihat ada sosok misterius yang sengaja membuntuti Sloane. Melihat kejanggalan itu, ia segera memberitahu teman-temannya. Mereka segera mencarinya dan menemukan Pak Baxter yang tertidur dalam lemari sambil membawa pistol. Perlahan Sloane mengambil pistolnya. Mereka memberi makan dan terlihat Pak Baxter sangat kelaparan. Semua terus waspada kepadanya karena takut Pak Baxter sudah terinfeksi virus zombie. Namun, saat Cherry menanyakan gimana caranya bisa masuk, Pak Baxter tak mau menjawab. Ia mengatakan kalau sudah tak ingat apa-apa lagi. Akan tetapi, Sloane mencurigainya. Ia yakin dialah yang sudah meraba wajahnya semalam dan juga yang mengikuti di lorong. Pak Baxter menampik tuduhan itu, namun Sloane bisa menyimpulkan kalau Baxter mempunyai kelainan. Sehingga Sloane peringatkan temannya untuk tidak mempercayainya. Keesokan harinya, Cherry mengantarkan Baxter untuk mandi. Merasa ada yang janggal, Cherry diam-diam melihatnya. Mengetahui ada bekas gigitan di lengan, Cherry segera memberitahu teman-temannya. Ketika Baxter datang, Cherry segera menyuruhnya untuk menunjukkan luka di tangannya. Baxter yang mulai terpojok akhirnya memilih untuk kabur.
Walaupun sudah ditodong pistol, Baxter tetap mengatakan kalau dirinya tidak terinfeksi. Namun karena terus diancam, akhirnya Baxter memilih untuk keluar dari sekolah ini sendiri. Sebelum keluar, akhirnya Baxter menceritakan yang terjadi sebenarnya. Ternyata sebelum mereka, Baxter sudah berada di sekolah ini. Ia bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak ia kenal. Saat itu, para zombie mulai menyerangnya. Namun karena ada salah satu tempat yang hanya cukup satu orang, terpaksa Baxter mengambil tempat itu dan tak memikirkan keselamatan pria tersebut. Hingga akhirnya sebelum pria itu digerogoti zombie, pria itu sudah menggigit tangannya Baxter, sehingga ia meyakinkan ke semuanya kalau dirinya tak terinfeksi. Walaupun Baxter cerita dengan sungguh-sungguh, Cherry tetap tidak percaya. Ia segera membukakan pintu keluar untuknya. Baxter pun langsung menggigit tangan Cherry. Trace yang sudah ketakutan mengambil pistol menyuruh Baxter pergi. Namun tak hanya itu saja, karena Cherry sudah digigit, ia juga harus keluar dari sekolahan. Akan tetapi, Grace berhasil meyakinkan adiknya. Grace akan mengobati luka Cherry dan diobati di ruangan yang terpisah. Tak hanya Grace, ternyata Reese juga yakin kalau Cherry tidak terinfeksi. Karena menurut Reese, orang yang terinfeksi suhu badannya menjadi sangat dingin. Ia tahu itu karena merasakan langsung ketika orang tuanya digigit zombie. Lalu Sloane mengantarkan makanan untuk Cherry. Sesampainya di depan pintu, ia justru mendengar desahan yang keluar dari atraksi Grace dan juga Cherry. Sehingga Cherry segera mencari Reese dan langsung menyosornya. Setelah atraksi, Grace mengajak Cherry untuk membuktikan omongan Baxter. Mereka segera menuju ke ruangan boiler. Di sana menemukan pria yang diceritakan, yang itu artinya Baxter tidak berbohong dan juga tidak terinfeksi. Kemudian mereka kembali berkumpul. Dari siaran radio memberitakan tentang sebuah tempat penampungan aman dari zombie yang ternyata letaknya juga tidak jauh dari sekolah. Di sana juga ada banyak makanan, minuman, serta para medis yang sudah disiapkan. Mendengar itu, Grace dan Cherry berencana untuk memakai mobil pergi ke sana. Namun Trace yang orangnya penakut, ia memilih untuk tinggal di sini saja daripada dimakan para zombie. Mereka mulai adu mulut, membuat Sloane segera meninggalkan ruangan itu. Namun di lorong itu Sloane melihat satu zombie yang masih aktif. Semua segera mengeceknya, ternyata itu adalah Pak Baxter. Grace yang sudah mengetahui kebenarannya, ia segera membantu Pak Baxter. Dan tiba-tiba, untungnya Grace tidak tergigit. Namun tembakan Trace melenceng dan mengenai kakaknya sendiri. Keesokan harinya, Trace merasa kematian kakaknya adalah gara-gara Sloane. Ia mendatanginya dan berusaha mengajarnya. Trace dan Cherry segera langsung mengamankan Trace. Sloane pun mulai muak dengan kehidupan yang dialami saat ini. Tanpa sengaja ia melihat HP-nya yang jatuh kemarin. Di situ ada pesan dari kakaknya yang memberitahukan untuk segera pulang ke rumah karena ternyata rumah mereka sangat aman. Singkat cerita, Sloane dan teman-temannya berencana pergi ke rumahnya. Namun sebelum pergi, ia menemui Trace dan akan mengajaknya. Di ruangan, Trace sedang menunggu mayat kakaknya. Begitu Sloane datang, Trace menyesali apa yang sudah ia lakukan kepada Sloane. Trace meminta maaf, tapi di saat Sloane memaafkan, ia mengedor kepalanya sendiri. Hingga pada akhirnya, dengan perlengkapannya, mereka bertiga menuju rumah Sloane. Di jalan banyak zombie-zombie yang sedang tidur, mereka harus pelan-pelan agar tidak membangunkan zombie. Tetapi, zombie yang mempunyai pendengaran tajam tetap menyadari keberadaannya. Mereka masuk ke salah satu rumah untuk beristirahat sebentar sambil memikirkan cara selanjutnya. Karena sedikit lagi nyampe rumah Sloane, Cherry akan berkorban dan akan mengalihkan perhatian zombie. Sloane dan Reese segera berlari menuju ke rumahnya. Namun di saat tinggal beberapa meter saja, kawanan zombie menyadarinya. Sehingga mereka berdua harus sembunyi di ruangan sempit sambil menunggu zombie pergi.
Setelah menunggu beberapa lama, mereka segera menuju ke rumah. Namun karena di depan banyak zombie, Sloane memutuskan untuk memanjat pagar samping melewati jendela kamar. Sesampainya rumah tampak sepi seperti rumah tanpa penghuni. Perlahan mereka turun ke lantai bawah hingga pada akhirnya Sloane menemukan kakaknya. Namun sayangnya Lily sudah berubah menjadi zombie. Terpaksa Sloane harus menghabisi kakaknya sendiri menggunakan linggis tepat di matanya, sama seperti apa yang dilakukan ayahnya beberapa hari yang lalu. Akhirnya Sloane dan Rhys memutuskan untuk pergi ke penampungan menggunakan mobil ayahnya. Dan dari semua kejadian mengerikan itu, film ini mengajarkan kalau bertahan hidup ternyata bukan cuma soal kabur dari zombie, tapi juga tentang seberapa kuat seseorang menghadapi kehilangan, rasa takut, dan kenyataan kalau orang yang paling kita sayangi bisa pergi kapan saja. Jadi selagi masih ada waktu, hargai orang-orang terdekat kita. Karena di dunia yang seperti ini, yang paling seram bukan zombinya, tapi rasa kesepian setelah kehilangan semuanya. Dan akhirnya filmnya rampung.